Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap berpikir yang baik, yang indah, yang suci, dan yang mulia. Karena pikiran kita menentukan masa depan dan nasib hidup kita. Karena itu betapa pentingnya kita membangun terus-menerus hubungan kita dengan Tuhan dalam doa dan firman. Dalam pembacaan saat teduh atau Alkitab 1 tahun kita, hari ini kita baca dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 25 sampai pasal 9 ayat 35. Baca juga Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-30. Lalu kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Dan jangan lupa kita membaca Hikmat Soleman dari kitab Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayat 5. Sekali lagi kita sedang membangun dan belajar sebuah kebiasaan, habit untuk membaca Alkitab, firman Tuhan. Saya percaya kalau saudara gagal, bolong, nggak ada masalah, saudara ulang, ikutin terus. Nggak usah tertuduh, tapi kita memang sedang membangun sebuah kebiasaan baru. Dan kita masih belajar bahwa ketika Tuhan mengajarkan prinsip tentang kerajaan Allah, pemahaman tentang kerajaan Allah, kita sedang coba memahami tujuan daripada kerajaan Allah itu. Tentu ketika Yesus berkhotbah, ketika Yesus menghadirkan kerajaannya di dunia ini, dan dia menyuruh kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu tentu ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kita sedang terus bergerak bahwa kata kerajaan menggunakan kata mamlakah atau basileia, bicara tentang pengaruh teritorial yang sedang dibangun lewat hidup kita. Karena ketika gereja atau saudara dan saya ada di dunia ini, kita diselamatkan dengan sebuah tujuan. Jadi sebelum dunia ada, sebelum kita ada, kita sudah ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Karena itu kehadiran kita adalah wujud daripada hati dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu apakah kita sedang menggenapi hati dan pikiran Tuhan ketika kita hidup saat ini? Karena itu bagaimana kita perlu memposisikan diri kita dalam perluasan kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa mengikuti jalan-jalan kebenaran untuk menggenapinya. Dan saat kita memahami tujuan Allah, tujuan kerajaan Allah itu, kita menangkapnya, kita akan berbuah 30, 60, 100. Kita pasti akan mengalami kemaksimalan hidup, perubahan hidup. Harusnya hidup kita benar-benar karena sebuah tujuan, yaitu tujuan kerajaan Allah. Bukan hanya hidup karena sebuah kebutuhan makan dan minum. Pasti ada gairah, pasti ada semangat, pasti ada sukacita. Tidak ada cerita kita tidak semangat. Ada kebahagiaan saat kita memahami dan digerakkan oleh tujuan kerajaan Allah. Kita tidak lagi hidup dalam kondisi yang namanya bosan lah, stres lah, depresi lah, kesepian lah. Kenapa? Karena kita ada dalam tujuan Allah itu. Dan tujuan Allah itu membuat kita berapi-api semangat. Kita berada dalam kondisi yang penuh. Seperti Matius 5 ayat 6 itu, berbahagialah orang yang lapar dan haus, dia akan dipuaskan. Jadi kita akan bahagia, kita akan penuh, kita nggak akan mencari-cari yang lain lagi. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang salah dengan diri kita di dunia ini, terlepas dari latar belakang kita, kondisi orang tua kita, keluarga kita, atau status kita. Kalau kita nggak memahami tujuan kerajaan Allah ini, hidup ini akan menjadi begitu berat, menjadi beban, hampa. Bahkan menjalani waktu ini pun itu akan jadi beban, membosankan saat kita kehilangan tujuan dan makna daripada hidup. Karena itu ketika di dalam Matius 9 ayat 36, di situ dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Jadi domba ini tidak ada yang mengarahkan. Yesus menemukan hatinya begitu hancur melihat ini karena mereka dipenuhi hati mereka dengan rasa yang namanya lelah, letih. Apa? Karena tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mengarah hidupnya. Jadi masalah terbesar manusia di dunia ini sebenarnya bukan masalah waktu, tapi mereka mengalami kehampaan, mengalami kelelahan. Yang mereka alami, rasakan tuh rasa bosan, jenuh. Kenapa? Hidup saya berubah ketika saya tahu untuk apa saya ada di dunia ini. Sama seperti di zaman kitab Nabi Hagai kan, ketika mereka tidak mengerti, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, apa yang terjadi? Alkitab berkata mereka makan nggak kenyang, mereka minum nggak puas, mereka berpakaian nggak sampai panas, mereka
menabung tapi seperti di pundi-pundi yang bolong di zaman kitab Hagai. Kenapa? Tuhan bilang perhatikan keadaanmu, perhatikan dirimu. Karena mereka bekerja keras tapi nggak mendapatkan hasil. Jadi orang-orang yang Israel di zaman Nabi Hagai itu seperti itu kondisi mereka. Mereka mengalami kelelahan, kehampaan. Bahkan setelah mereka melakukan banyak hal dengan segala kemampuan, mereka telah mengerahkan seluruh potensi mereka. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak merasakan, tidak sampai kepada kemaksimalan. Jadi persoalannya mereka tidak paham dan mengerti tujuan, arah daripada pemerintahan Allah. Kita kan seperti orang ya yang ada di tengah laut yang sedang coba melawan ombak lautan yang kuat. Wah, capek sekali. Kayak gitulah hidup kita, saudara-saudaraku. Karena itu saya berdoa Tuhan buka mata hati kita untuk kita bisa memahami dan mengerti tujuan. Kita melihat dengan jelas. Ya, mereka itu kalau tanpa mengerti tujuan kerajaan Allah, mereka itu seperti berjalan keliling tanpa tujuan. Atau apa yang sebenarnya sih yang mereka mau capai. Mungkinkah salah satu penyebab tingkat bunuh diri itu meningkat, Bapak Ibu, karena orang-orang ini tidak mengerti, ya, tidak mengerti kemana mereka, dari mana mereka, mau kemana mereka, sedang apa mereka, ya, itu yang menyebabkan saudara mereka bosan hidup ini dan pengen mati. Dan tidak sedikit orang yang mati bunuh diri. Tapi orang-orang yang memahami, mengerti seperti misalnya Monson Lehman, David Livingstone, saudara, mereka bahkan mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Mereka rela mati demi tujuan Allah dalam hidup mereka. Mereka tahu betul ya bagaimana seharusnya mereka hidup. Karena itu saya mau katakan bahwa ada banyak orang ya yang menyedihkan dalam mereka mati tanpa pernah mereka mengerti tujuan Allah, kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Karena itu sekali lagi mari saudara-saudaraku, kita menangkap, kita berdoa supaya kita ditangkap, dikejar, ya, dikuasai oleh visi Allah, visi kerajaan Allah itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kalau sakit, sembuhkan mereka. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Ada kasih karunia dan ada pembukaan. Mata hati kami terbuka sehingga kami bisa melihat program-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup ini begitu menggairahkan, hidup itu begitu luar biasa. Karena kami hidup digerakkan oleh sebuah tujuan, bukan karena sebuah kebutuhan, masalah makan dan minum. Karena itu kami belajar mau mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, mendahulukannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.